Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kitab Karomatul Aulia, karomah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita ambil dan membaca karomahnya Abu Thalhah Zaid ibnu Sahal radhiyallahu taala anhu. Beliau penulis rahimahullah bawakan kisah tentang karomahnya Abu Thalhah ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau, haddatsani, qala al-Imam Muslim, berkata Imam Muslim, haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, telah bercerita kepada saya Muhammad ibn Hatim ibn Maimun. Qala haddatsana Bahaz. Muhammad ibn Hatim berkata telah bercerita kepada kami Bahaz. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah. Bahaz bercerita telah bercerita kepada kami Sulaiman ibn al-Mughirah. Qala, beliau berkata, an Sabit, muridnya Anas, dari Sabit, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, mata ibnun li Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Meninggal anak laki-lakinya Abu Thalhah dari istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mamanya Anas. Abu Thalhah ini adalah bapak tirinya. Yang disebutkan. Karena Anas kan Ibnu Malik. Bukan Ibnu Abu Thalhah. Jadi meninggal anaknya. Tapi lihat sikapnya ini perempuan. Manusia pilihan Allah untuk menemani Nabi SAW. Faqalat li ahliha. Dia berkata kepada keluarganya yang ada di rumah. La tuhaddithu Aba Thalhah bibinih. Jangan kalian bercerita. Jangan kalian kabarkan Abu Thalhah tentang anaknya. Hatta akuna ana uhaddithuhu. Sampai saya yang akan bercerita kepadanya. Artinya biarkan saya yang sampaikan langsung istrinya. Jangan kalian. Qala faja'a faqarrabat ilaihi asya'an. Maka Abu Thalhah pun Abu Thalhah datang. Maka yang dilakukan oleh Ummu Sulaim melayaninya seperti biasa. Dia siapkan makan malamnya. Seperti biasa, dia tidak langsung kasih tahu. Iya. Di sini terdapat faedah bahwa seorang istri itu tidak harus dia langsung kasih tahu suaminya kalau ada masalah. Kalau akan membuat suaminya nanti
akan bersedih lebih panjang atau akan marah duluan kepada istri, boleh diakhirkan sampai saat yang dilihat cocok untuk disampaikan. Nah, ini masalah besar ini, meninggal anaknya. Masalah besar. Tapi datang Abu Talha, maka yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, disiapkan asya. Asya makan malam. Kalau makan siang, goda. Makan pagi, fatur. Jadi dia siapkan asyanya. Di fathaannya, ainnya. Bukan di kasro. Kalau di kasro, isya. Sholat isya. Kalau ini asya, makan malam. Fa'akala wa syariba. Dia pun makan seperti biasa seorang suami dilayani oleh istrinya untuk makan, ya dia makan dan dia minum. Faqal. Kemudian Anas lanjut bercerita tentang ibunya ini. Apa yang dia lakukan. Jadi ini cerita diceritakan oleh Anas, anaknya. Faqal. Anas lanjut bercerita, "Tsumma tasanna'at lahu ahsan ma kana tasanna'a qabla dzalik." Kemudian dia berhias untuk suaminya dengan yang terbaik. Dia berdandan dengan yang terbaik, yang lebih baik daripada yang dia lakukan sebelumnya. Artinya kebiasaan para nisa, para istri sahabat, mereka berhias untuk suaminya. Mereka berhias untuk suaminya. Bahkan datang cerita dari Abu Darda. Ya, Ummu Darda. Dia datang Salman ke rumahnya. Ya, karena dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ummu Darda tidak berhias. Kata Salman, kenapa? Ada apa kamu? Tidak berhias untuk suami. Dia bilang, ini bertanya karena biasanya memang perempuan sahabat ya, dia berhias untuk suaminya. Demikian pula para perempuan muslimat. Mereka harus berhias untuk suaminya. Supaya suaminya betah di rumah. Iya, dia kalau keluar ingin kembali. Jangan sampai suami keluar tidak mau kembali. Pokoknya ini rumah menakutkan. Tidak, dia harus berhias untuk suaminya. Maka di sini Salman bertanya, kenapa kamu seperti itu? Walaupun dia sampaikan alasannya. Abu Darda tidak ada lagi kebutuhannya kepada saya. Dia malam sholat, siang berpuasa. Tidak ada lagi kebutuhan kepada istrinya. Tapi yang menjadi pokok adalah, ini karena kebiasaannya mereka adalah berhias untuk suami. Seperti itu yang mereka lakukan. Jadi dipertanyakan. Jadi dia berhias di sini Ummu Sulaim untuk suaminya, bahwa abiha. Maka namanya kalau istri siap maka suami tentunya ya akan melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Maka dia pun mendatanginya. Iya. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Ini Ummu Sulaim tatkala dia sudah melihat bahwa ini Abu Talha sudah kenyang dan juga sudah enak perasaannya, sudah datangi istri. Karena itu tentunya dimaklumi oleh semua orang yang sudah menikah. Yang belum menikah ya sulit dibayangkan. Berat bagaimanapun masalah kalau sudah datangi istri itu selesai. Iya, tinggal tidur nyenyak setelahnya. Akan dibilang nim naumatal arus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tahu tidurnya pengantin? Ya, belum bisa tahu antum. Ini kebanyakan anak muda. Tapi yang sudah menikah tentunya sudah bisa membayangkan bagaimana itu tidurnya pengantin.
Jadi dia sudah kenyang, juga batinnya sudah terlayani, kolat. Dia tidak langsung bilang meninggal anakmu, enggak. Ini perempuan cerdas. Inilah perempuan yang ketika Nabi SAW pertama hijrah ke Madinah, langsung dia bawa anaknya, Anas. Dia bilang, ya Rasulullah, ini Anas, anak yang cerdas. Jadikan dia pelayanmu. Jadi Anas ini bukan budak. Bukan budak, tapi ibunya bawa ke Nabi, jadikan ini pelayanmu. Maka Anas melayani Nabi saat di Madinah atau safar. Sampai Nabi meninggal. Jadi dia jadi pelayanan Nabi 10 tahun. Dia layani semua kebutuhan Nabi SAW. Iya. Ini memang perempuan ya cerdas. Dia lihat di situ ada keutamaan, ada kemuliaan. Dia bawa anaknya. Dia kasih Rasulullah SAW. Sekarang ada kejadian. Dia berkata kepada suaminya, Ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Wahai Abu Tolha, bagaimana pendapatmu? Pandanganmu? Kalau ada orang, dia pinjamkan kepada kita, kepada sebuah keluarga, dia tidak bilang kita, dia pinjamkan kepada sebuah keluarga, sebuah pinjaman. Fatolabu ahriyatahum. Kemudian dia minta kembali itu yang dia pinjamkan. Dia minta kembali itu yang dia pinjamkan. Allahumma yamna'uhum. Apakah boleh bagi keluarga itu untuk menolaknya? Untuk diminta kembali? Ini menyadarkan kepada kita bahwa di dunia ini semua yang kita punya itu pinjaman. Bahkan diri kita sendiri ini. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita dapat. Itu semuanya pinjaman, bukan punya kita. Oleh karena itu kata Nabi SAW, Lillahi ma'a'ata, walillahi ma'akhoda. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalim musamma. Milik Allah apa yang dia beri. Jadi yang kita dapat itu punya Allah. Bukan punya kita. Walillahi ma'akhoda. Milik Allah apa yang dia ambil. Jadi nanti kalau Allah ambil, punyanya juga. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditentukan waktunya. Ini kalau kita dikasih, berapa lama kita akan punya, yang kita akan miliki. Sudah ditentukan. Nah ini dia perumpamakan dulu dengan pinjaman. Apakah boleh mereka itu, keluarga itu untuk menahannya, tidak mengembalikannya? Qala, kata Abu Tolha, lah, tidak boleh. Kan punyanya. Kalau dia minta ya kita kasih. Kalau dia ambil kita tidak boleh menahan. Qala, langsung dia berkata, atasib ibnak. Maka harapkan pahala atas anakmu. Harapkan pahala atas anakmu. Ini belum sebutkan riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Muslim. Ada dalam riwayat Imam Ahmad. Ucapannya lain. Dia bilang. Jadi setelah selesai semuanya tadi itu. Dia bertanya kepada Ummu Sulaim. Kaifa dzakal gulam? Bagaimana anak itu? Bagaimana bayi kita? Anak laki-laki kita? Jadi dia bertanya. Setelah semuanya sudah makan, sudah ini. Dia bertanya. Bagaimana anak? Jawabannya. Huwa ahda. Mimma kana fi. Ini sebelumnya dulu. Ketika ditanya bagaimana itu anak. Dia lagi tenang. Di atas apa yang dia berada di atasnya. Jadi dia tidak langsung bilang meninggal. Dia tenang. Lagi tenang. Ya. Lagi nyenyak tidurnya. Itu yang dia katakan. Itu yang dia katakan. Nah, ini dikatakan di sini
sembilan fahtasib ibnak. Kan tadi dia sudah katakan, ini kan Abu Talha pasti tahu bahwa ini anak hanya titipan dari Allah. Ini Allah yang miliki. Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Abu Talha mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak boleh kita tahan. Kalau dia yang mengambil punyanya. Maka katanya, fahtasib ibnak. Harapkanlah pahala dari anakmu itu. Iya, ini Masya Allah. Tidak bersedih. Ini ibunya. Bahkan dia hadapi itu dengan baik. Qal kata Anas fagodiba. Maka Abu Talha marah. Kemarahannya bukan karena anaknya meninggal. Bukan. Karena dikabarkan setelah semua itu terjadi. Fagodiba. Wa qala taraktini hatta talatakhtu. Kamu biarkan saya sampai seperti ini. Tak makan mendatangimu. Suma akhbartini ibni. Setelah itu baru kamu beritakan itu tentang anakku. Nah, itu yang dia katakan. Dia marah karena dikabarkannya terlambat. Bukan dia marah karena meninggal anaknya. Iya. Maka fantolako dalam riwayat lain besoknya. Karena ini kan malam. Besoknya dia pergi ke Rasulullah SAW. Hatta ata Rasulullah SAW. Ini Abu Talha. Sampai datang kepada Rasulullah SAW. Fa'akbarahu bimakan. Maka beliau pun bercerita tentang apa yang terjadi. Dia ceritakan semua. Karena Rasulullah SAW bagi sahabat adalah orang tuanya. Iya. Adalah orang tuanya. Dia ceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Faqala Rasulullah, maka dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Talha. Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi malam kamu yang telah lewat itu. Jadi Rasulullah malam mendoakan, semoga malam kamu itu berberkah. Maka apa yang terjadi? Qala kata Anas, fahamalat. Maka dia pun, yaitu Ummu Sulaim, hamil lagi. Hamil lagi. Ini karomanya. Bahwa orang yang bersabar atas apa yang menimpanya, maka Allah akan memberikan penggantinya. Akan memberikan penggantinya. Iya. Dan kita akan lihat bagaimana nanti penggantinya dulu. Kita akan lihat bagaimana penggantinya. Kemudian dia langsung bercerita apakah Rasulullah SAW fi safarin wahya ma'ah. Ini lanjut cerita, ini sudah hamil besar. Adalah Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan dia yaitu Ummu Sulaim bersamanya. Bersama Abu Talha. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah fadarabahal makhot. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW apabila belum mendatangi Madinah dari safar. Maka belum menempuh katanya dengan banyak jalan. Ketika belum dekat dari Madinah. Maka ketika Nabi sudah dekat dari Madinah. Sudah mau lanjut safar. Fadarabahal makhot. Tapi malah dia dudukkan ontanya. Di sini mulai sakit perutnya. Fahtabasa alaiha Abu Talha. Maka Abu Talha pun tertahan dengan itu. Istrinya sakit perutnya. Rasulullah biasanya kalau sudah dekat dari Madinah masuk. Maka kata Anas pantolaka Rasulullah. Rasulullah pun meninggalkannya. Karena belum tinggal di jalan kalau Nabi. Kalau sudah selesai,
beliau akan kembali segera ke keluarga. Dan memang itu yang beliau anjurkan. Kalau sudah selesai dari yang kita ingin lakukan dalam safar, harus segera kembali. Tidak boleh tinggal lagi setelah selesai urusan. Maka Nabi SAW biasanya tidak tinggal, langsung kembali. Di sini Ummu Sulaim duduk ontanya. Rasulullah tetap jalan. Berkata Abu Talha, innaka la ta'lam ya Rabb, innahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulik. Ya Allah, ya Rabb, sungguh engkau tahu bahwa saya ini sangat senang untuk keluar bersama Rasulmu. Abu Talha itu sering menemani Nabi SAW dalam safar. Idza kharaja wa adkhala ma'ahu idza dakhala. Saya senang kalau saya keluar bersama Nabi kalau belum keluar, dan masuk juga ke Madinah bersama Nabi kalau belum masuk. Ini para sahabat. Sampai hal ini seperti itu yang mereka ikuti Nabi SAW. Tapi waqadih tabastu bima taro. Saya telah tertahan dengan apa yang engkau lihat. Qal Anas berkata, taqulu Ummu Sulaim, ya Abu Talha. Berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Saya tidak tahan lagi dengan apa yang saya dapati ini. Artinya makin sakit perutnya. Entolik. Ayo kita berangkat. Lanjutkan. Kita harus segera sampai ke Madinah. Pantolakona, maka kami pun melanjutkan perjalanan. Karena sakitnya tidak berhenti. Wadorobahal makhot. Dan sama dijalankan ontanya. Hina qadima waladat gulaman. Tatkala sampai ke Madinah, dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi laki-laki yang hilang, yang meninggal tadi, diganti juga dengan laki-laki. Diganti juga dengan laki-laki. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'u ahadun hatta taqdua bihi ala Rasulillah. Tidak boleh seorang pun menyusui anak ini sampai kamu pergi bawa ke Rasulullah SAW. Falamma asbaha ihtamaltuhu. Tatkala masuk di waktu subuh, saya pun menggendongnya. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasadabtuhu wa ma'ahu misab. Maka saya pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang memberi makan unta-untanya. Falamma ro'ani, tatkala Nabi SAW melihat saya, qal, Nabi bersabda, la'alla Ummu Sulaim waladat. Iya. Sungguh berarti Ummu Sulaim telah melahirkan seorang anak. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Qultu, maka Anas berkata, saya bilang, na'am. Iya. Wadu al-misam, Nabi pun meletakkan tadi yang beliau sedang lakukan. Qala waji'tu bih, pun mendekatkan membawa anak itu. Wadu'atuhu fi hajrihi, saya meletakkannya di pangkuan Nabi SAW. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ajwatin min ajwatil Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kurma ajwah dari kurma ajwa Madinah. Kurma yang bagus dari kurma Madinah, kurma ajwa. Falakaha,
Maka Nabi pun mengunyahnya. Fihi, di mulutnya. Hatta dhabat, sampai itu halus. Thumma qadafaha fi sobi. Kemudian Nabi SAW memasukkan ke mulut anak itu. Faja'ala sobi yatalat. Faja'ala sobi yatalammaduha. Maka si bayi itu pun menelannya dengan semangat. Kata Rasulullah, undur ila hubbi al-ansar at-tamar. Perhatikan, orang Ansor sangat suka kurma. Dari kecil sudah suka kurma. Iya. Famasaha wajahu wa sammahu Abdullah. Maka Nabi pun mengusap wajahnya dan memberikan nama Abdullah. Memberikan nama dengan nama Abdullah. Ini Masya Allah. Di sini terdapat karomah untuk Abu Thalhah ketika belum bersabar atas musibah yang menimpanya, maka belum digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak ketika kehilangan mereka seorang anak. Laki-laki diganti dengan laki-laki. Laki-laki diganti dengan laki-laki. Dan disebutkan ini Abdullah adalah menjadi orang yang berberkah. Dia keturunannya dia sendiri dan keturunannya semua katanya dia memiliki anak dan semuanya berberkah. Penghafal Quran. Ini Abdullah. Anak dari Abu Thalhah dan Musulaim. Dan dalam hadits ini tentunya pelajaran besar bagi kita adalah dari sikap Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini, bahwa kita apapun yang terjadi, apakah kita berada di atas nikmat atau berada di atas musibah, itu harus selalu tetap dalam keadaan baik. Ketika nikmat harus selalu bersyukur. Ketika ada musibah kita harus selalu bersabar. Tidak boleh berkeluh kesah. Tidak boleh berkeluh kesah. Dan menyesali. Serta menampakkan ketidakridhoan atas apa yang menimpa. Atas apa yang menimpa. Dan inilah merupakan tanda dan ciri dasar seorang itu sebagai seorang mukmin dan mukminah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh urusannya itu, perkaranya itu semuanya baik. Dan Nabi berkata, walaisa dzaka illa lil mu'min. Hal itu tidak akan pernah dijumpai kecuali pada orang beriman saja. Yang keadaannya itu selalu baik. Tidak pernah tidak baik keadaannya. Kata Nabi, in asobathu sarra syakara fakana khairun lah. Jika dia ditimpa oleh kebahagiaan, nikmat, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Syukur atas nikmat itu lebih baik daripada nikmat yang kita dapat. Karena banyak orang mendapatkan nikmat, tapi sedikit yang bersyukur, mensyukuri nikmat. Maka mensyukuri nikmat lebih baik daripada nikmat yang kita dapat. Iya. Karena kita masuk dari jenis golongan yang sedikit. Dan itu yang susah. Itu yang susah. Terus kata Nabi SAW, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu.
Dan jika dia ditimpa oleh dharra, musibah, hal-hal yang tidak menyenangkannya, maka dia bersabar. Maka itu yang lebih baik baginya. Musibah memang buruk yang kita rasakan. Tapi kalau kita mampu bersabar, maka itu akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Lihat ini contoh dari Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ketika keduanya bersabar, maka itu lebih baik bagi keduanya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang diberkahi. Ini doakan oleh Rasulullah SAW, keberkahan untuknya. Keberkahan untuknya. Dan di sini pula terdapat pelajaran bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini tidak selamanya kita berada di atas kebaikan. Karena kalau seandainya kalau kita beriman maka kita akan terus berada di atas kebaikan, maka sahabat yang akan duluan mendapatkan itu. Karena mereka adalah jauh di atas tingkat keimanan dibandingkan dengan kita. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi bersamaan dengan itu mereka juga diuji dengan keburukan. Mereka diuji dengan kekurangan harta, mereka diuji dengan kekurangan anak keturunan. Tapi mereka hadapi itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Bahkan yang Nabi SAW katakan kepada kita, a'dhamu balaan, orang yang paling besar itu ujiannya adalah al-anbiya. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal dengan para nabi. Artinya makin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin besar ujiannya. Ini harus kita sadari. Bukan berarti makin tinggi kita, keimanan kita kurang ujiannya, enggak. Di sinilah kita mau dilihat. Ya, kadang sebelum kita kenal agama, ujiannya biasa-biasa. Tapi setelah kenal agama, ujiannya menjadi lebih besar. Setelah kita ikut majelis, jangan bilang bahwa kita sudah aman ini saya. Enggak. Akan lebih besar lagi ujian. Lebih besar daripada sebelumnya. Karena seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya yang mampu dihadapi. Yang mampu dihadapi. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian ini pasti ada, makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kita dalam hadisnya untuk bersabar. Karena tidak akan pernah kita lepas dari yang namanya ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah di atas kesabaran. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita. Kenapa kita diperintahkan untuk bersabar? Karena pasti kita akan diuji. Dan yang diberikan kabar gembira adalah yang mampu bersabar, bukan yang berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an
bahwa kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami akan menguji kalian berupa rasa takut, rasa lapar. Dan banyak lagi setelahnya Allah sebutkan. Tapi lihat di ujung ayat. Allah katakan wabasyiris sobirin. Berikan kabar gembira kepada yang bersabar. Kan itu yang kata Allah. Berarti ujung daripada kesabaran itu ada ujian itu adalah kabar gembira. Yang mampu bersabar. Bukan ujungnya kesusahan. Kalau kita mampu bersabar atas ujian, maka setelahnya adalah kabar gembira. Bukan penderitaan. Ini harus kita pahami. Sebagian orang kalau datang ujian, seakan-akan hanya dia saja yang dapat ujian. Hanya dia saja yang paling susah. Sehingga muncul keluh kesah, muncul sifat tidak sabar pada dirinya. Sehingga dia mendapatkan kehidupan yang lebih susah lagi. Tapi coba dia bersabar, maka dia akan diberikan kabar gembira. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ma'al usri yusra. Tunggu, bersamaan dengan kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kalau ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Tidak mungkin kita susah terus. Tidak mungkin. Kalau ada kesusahan, pasti setelahnya ada kemudahan. Pasti setelahnya ada kemudahan. Pastikan itu. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan adanya kesusahan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Maka yang berbahagia adalah yang bersabar. Yang berbahagia adalah yang bersabar. Dan yang merugi adalah yang tidak bersabar. Yang merugi adalah yang tidak bersabar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kisah dari kisah Abu Tolha ini. Demikian pula di antara juga pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah seorang itu ketika memiliki seorang anak dan mendapatkan nikmat seorang anak, maka dia memberinya nama yang bagus. Memberinya nama yang bagus. Iya. Seperti di sini. Nabi memberikan nama ini anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim dengan Abdullah. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan Amatullah. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah artinya hamba laki-lakinya Allah. Kalau Amatullah hamba perempuannya Allah. Itu nama yang paling bagus. Nama yang paling bagus. Demikian pula kita memberikan nama-nama lain yang penting yang bagus maknanya. Yang bagus maknanya. Yang bagus artinya. Karena nama itu adalah bagian dari harapan kita. Adalah bagian dari harapan kita. Bahwa seorang itu bersifat dengan nama yang diberikan kepadanya. Harapan kita seorang itu bisa bersifat dengan nama yang diberikan kepadanya. Adapun masalah tahnik, karena ada juga disebutkan di sini bahwa Anas membawa adiknya kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik.
berikan makanan pertama dari kunyahan. Masalah tahnik adalah ini masalah kekhususan Nabi SAW. Karena air liurnya Nabi itu berberkah. Makanya mereka tidak dinukil mentahnik. Membawa anaknya ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali. Tidak, ini saat Nabi saja. Karena Nabi lah yang berberkah air liurnya. Tidak sunnah kita tahnik anak kita. Iya. Karena kita tidak tahu air liur tak berberkah atau tidak. Jangan sampai malah yang ada kuman, kan begitu. Iya. Kalau Nabi berberkah, jasadnya berberkah semuanya. Nabi SAW, kita tidak ada dalil. Kita tidak ada dalil. Ini tahnik khusus Nabi. Jangan sampai kita tahnik malah yang masuk adalah yang tidak ada berkahnya. Ya, tidak ada penukilan dari kalangan orang-orang terdahulu membawa anaknya ke orang soleh untuk ditahnik. Mulai dari masa sahabat. Mereka hanya membawa ke Nabi SAW. Karena belum berberkah. Karena belum berberkah. Ini tahnik adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak umum. Tidak umum. Ini bukan karena sunnah itu. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada dua bentuknya. Kalau ada dalil yang mengatakan itu kekhususan Nabi, maka tidak boleh kita lakukan. Kalau tidak ada dalil, maka asalnya umum. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah untuk kita lakukan. Sunnah untuk kita lakukan. Tapi ini tahnik khusus untuk Nabi. Dari mana kita tahu? Karena sahabat tidak melakukannya kepada orang lain. Karena sahabat tidak melakukannya kepada orang lain, hanya kepada Nabi saja. Ini terkait dengan tahnik, faedah juga yang ada dalam kisah ini. Faedah juga yang ada dalam kisah ini. Alhamdulillah kita cukupkan. Sisa satu kisah lagi. Insya Allah. Yaitu karomahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, nanti kita ambil di pertemuan yang akan datang insya Allah nanti. Insya Allah. Kita adzan dulu. Alhamdulillah, bagus. Bismillah. Ini ada pertanyaan tentang batu tawas. Apa hukumnya meyakini batu tawas memberikan manfaat dan menolak mudarat? Seperti contohnya batu tawas yang bisa menghilangkan bau badan, memberikan kesegaran. Apakah ini syirik? Iya. Batu dan apapun itu secara umum, iya. Ketika diyakini itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, itu syirik. Syirik. Masuk dalam syirik. Iya. Kalau kita yakini bahwa batu itu yang menjadi sebab kita dapat manfaat, itu bisa syirik kecil. Tapi kalau kita yakini bahwa batu itulah yang memberikan kita manfaat, tidak Allah, syirik besar. Ini untuk batu dan selain batu. Dan ini maksudnya tidak ada hukum sebab akibatnya. Ini memang tidak ada, misalnya batu ini bisa menolak sihir. Begitu maksudnya. Tidak ada penjelasan secara nas dalil syar'i dan tidak ada juga secara kebiasaan di masyarakat bahwa dia bisa menjadi sebab untuk itu.
Adapun batu tawas menghilangkan bau badan, kan itu kan sudah turun-temurun dari orang tua ilmunya. Iya, kita meyakininya menghilangkan bau badan bukan karena kita mempercayai bahwa inilah yang menghilangkan, bukan, tapi dalam batu itu ada zatnya yang menahan, yang menghilangkannya. Ada sebab akibatnya yang nampak, yang dohir gitu. Yang nampak dan yang dohir. Itu kalau yang dohir begitu, tidak masalah. Tapi kalau yang tidak dohir ini batu tawas, kalau saya bawa terus mudah rezekiku. Nah ini yang masalah, itu baru apa? Syirik. Nah, itu sudah jadi jimat namanya. Itu sudah jadi jimat. Nah, ini kan masuk dalam obat semuanya. Ini bisa masuk dalam pembahasan apa? Obat. Iya kan? Masuk dalam pembahasan obat. Kalau obat, selama itu jadi sebab yang nampak, boleh ditempuh. Boleh ditempuh. Iya. Nah, ini tidak masuk dalam batu tawas. Apakah kita boleh memberi makan kepada anak yang baru lahir itu kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Sudah tadi kita jelaskan ini. Ya, sudah kita tadi jelaskan bahwa kalau yang diinginkan dengannya adalah dikunyahkan seperti yang Nabi lakukan, maka itu sudah kita bilang itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Baik, kita selesaikan ini, baru kita tutup karena mungkin tadi sudah banyak pertanyaan sebelum asar. Nanti ke depannya kita ganti ya kajian karena sisa satu lagi. Nanti kita ganti kajian sorenya itu dengan kajian muslimah. Pembahasan ada buku hak suami istri tapi sore. Nanti maghrib isyanya baru kita tanya jawab saja. Kita tukar waktunya tadi. Yang sekarang ini tanya jawab sebelum atau setelah asar, sebelum maghrib, nanti diganti dengan maghrib isya. InsyaAllah ta'ala kalau dimudahkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Bagaimana cara bercerai seorang yang menikah siri? Jika perempuan yang ingin mengajukan cerai, apakah langsung berpisah saja? Kalau menikah siri maksudnya tidak ada suratnya yang sah dari pemerintah, cukup dia minta saja cerai sama suaminya, minta pisah. Karena tidak perlu surat, tidak perlu persidangan. Tapi kalau dia nikah, maksudnya nikah siri di sini hanya tidak ditahu saja sama istrinya, tapi ditahu oleh pemerintah ada suratnya, maka harus pakai surat juga supaya resmi cerainya, supaya dia nanti bisa menikah lagi. Karena kalau tidak ada surat cerainya, susah untuk menikah lagi. Susah untuk menikah lagi. Iya, karena masih berstatus istrinya orang. Istrinya orang. Tapi kalau dia nikah siri ini tidak ada yang tahu, cuma nikah sembunyi-sembunyi, bahkan para ulama mengatakan ini nikah batil. Nikah tanpa ada yang tahu ini nikah batil. Ya nikah batil. Tidak sah orang nikah rahasia-rahasia. Nikahnya cuma berdua. Ya, nikahnya cuma berdua. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang nikah mut'ah. Tidak pakai wali. Ya, tidak pakai wali. Ini nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah memang dari awal. Mereka hukumnya zina. Tapi kalau nikahnya dalam artian tidak ada suratnya, cuma ada saksinya, orang tuanya ada, cuma tidak ada suratnya. Maka kan tidak ada proses pengadilan. Tidak ada proses pengadilan. Dia minta pisah sama suaminya kalau memang tidak bisa lagi hidup bersama. Jika ingin melakukan safar, apa boleh menjamak sholat terlebih dahulu sebelum berangkat? Boleh jika sudah masuk waktu.
Tapi jamak sempurna, tidak jamak qasar. Misalnya sudah ada adzan duhur. Setelah sholat duhur kita akan berangkat. Maka boleh sholat asarnya dimajukan. 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi sholat duhur misalnya bersama imam 4 rakaat. Setelah itu kita bangkit melakukan sholat asar 4 rakaat. 4 rakaat. Baru safar. Itu kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, maka boleh kita akhirkan duhur ke waktu asar. Ya, kalau di situ sudah berlaku jamak qasar. Sudah berlaku jamak qasar. 4 rakaat, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Itu yang dilakukan wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.